Baik, Ya. terima kasih. Nama saya Ricardus Mandut. Eh, Jabatan saya Kasih Pemerintahan Desa Papang. Ya, yang pertama secara geografis untuk Gendang Papang, perbatasannya bagian utara Desa Ulu Belang, bagian baratnya Gendang Pavu, ya Gendang Pavu, bagian selatannya Desa Ulungali, Desa Ulungali, bagian timurnya Desa Umung, ya berbatasan dengan Kali Mantar, ya. Kalau corak kehidupan masyarakat Gendang Papang pada umumnya petani padi sawah, ya padi sawah, dan kehidupan sosialnya sangat rukun, ya. Bila adakan acara, ya acara adat khususnya di Gendang Papang, tingkat kerjasamanya sangat-sangat bagus, ya. Dan yang berikutnya untuk jumlah penduduknya untuk di Gendang Papang, karena di Gendang Papang ini satu dusun Papang namanya, dengan jumlah kakaknya 202 kakak, ya jumlah penduduknya 857 kakak, ya. Bapak, kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, kami akan mewawancarai Gendang Papang. Yang pertama tentang asal-usul Gendang Papang. Bapak bisa menceritakan tentang sejarah Gendang Papang. Nama saya Kanisius Gambu. Jabatan selaku Tua Gendang Papang. Asal Gendang Papang ini memang dari pertama dari Minangkabau. Dari Minangkabau tiba di Denge. Dari Denge dia lari ke Reci. Dari Reci dia singgah di Ci. Dari Ci dia ke Leve. Dari Leve ada sorong lagi sedikit di Nontol. Dari Nontol pindah ke sini, Papang. Sehingga kami sekarang dalam hal ini berdiri rumah Gendang ini tahun 1910. 2010 yang baru ini. Yang lama kami juga tidak tahu. Tapi hanya kami dapat saja ini Gendang baru ini. Pindah Gendang ke Papang itu oleh nenek moyang kami itu Bapak Nggaung. Bawa dari Nontol pindah ke Pampang, Compang Papang. Compang Perang. Nggaung. Tengku Radi. Itu berdirinya di Gendang di Compang Papang. Dari Compang Papang pindah ke sini, itu namanya Gendang sekarang. Pindah dari Kampung Lama ke Kampung Baru sini. Pindah dia punya Compang dan Gendang. Jadi bisa dipastikan kalau asal muasal nenek moyangnya itu dulu dari Minangkabau yang merantau ke sini, kemudian baru akhirnya menetap di sini, Bapak ya? Ya. Kira-kira Bapak, Gendang Papang ini ada hubungan tidak dengan Pongkor sama Todo? Kalau hubungan dengan Todo sampai sekarang ini memang ada hubungan antara Todo dengan kami. Status Todo sebagai anak Rona, raja, ya raja dulu. Ya, Raja. Kami status gelarang. Ya. Nah, raja ini adalah Todo, kami status sebagai gelarang Papang.
Kalau hubungan dulu tuh kami juga tidak tahu jelas. Kalau memang saat sekarang memang ada hubungan. Mereka status sebagai anak Rona, Pasar Manggarai. Kami sebagai anak Wina. Tadi Ibu Ani tadi sudah bertanya sedikit sekilas tentang sejarah dari Gendang Papang dan juga apa hubungan dari Gendang Papang dan juga dengan Todo, hubungannya antara Papang dan Todo Pongkor. Pertanyaan itu ditanyakan untuk menggali kira-kira hubungan itu sejauh mana, karena yang kita ketahui Todo dan Todo Pongkor merupakan satu kedaluan besar di Ya, masa kedaluan. lalu, dan Papang merupakan gelarang, Ya. statusnya sebagai gelarang di masa lalu. Kita sudah berbicara cukup banyak sebelum on air tadi, sebelum direkam. Jadi setelah pembicaraan yang cukup panjang, akhirnya kami ketahui bahwa Bapak Kani merupakan generasi ke-7 Bapak Tujuh, dari korban perang Rampas Papang yang terjadi pada tahun 1970-an atau 1980-an. Saya ulangi, Rampas Papang itu terjadi pada tahun 1909. Saat Belanda waktu itu masuk ke Manggarainya itu pada tahun 1907. Mohon Bapak bisa menjelaskan mungkin sekilas tentang Rampas Papang sesuai dengan yang cerita yang pernah Bapak dengar. Mungkin Bapak bisa jelaskan sekilas saja. Baik, terima kasih. Jadi, oleh sejarah data tua Ibu, Rampas Papang Ho, perintah Raja Dano, perintah setiap dalu, perintah kudut pandai, markas de Belanda Salitodo. Oni perintah ko oleh ibu ganggu. Cain perintah raja oni dalu. Main dalu oni kelarang. Perintah atatua sodami isi enggak ungso. Tegori lise perintah lise ka ba vunut ba rii ba betong agu pering. Kudu pandai markas de Belanda sale todo. Vale dice kotae. Krendalu. Ami to lorong lami eme perintah data Belanda. Eme perintah de dalu ahitu madami. Sekarang litega. Tapi tadi Belanda ka atam lavan. Mai si sale mai ka. Cai-cai, cotar teba demi vunut, ri, betong, agu pering. Alasan tadi si, tada diga ungko ka. Teminggo ri kami. Perintah data kibako. Eme perintah de dalu kami lorong. Mai ta de Belanda ho ka, berarti meu atam lavan. Enteri ya, atam lavan. Atau melawan kami, melawan perintah dite. Akhirnya itu lite ibu ka, jago semeko, jago tadi ka. Ngeng rani kami tadi sih. Itu tadi jam pongga ungku dami. Ngeng rani, amin gitu ka reke ho lite ibu ka, telu leso, amin gitu ka setelu. Ami gereng tada dingkau, ami gereng. Rapak lo suatu telur lite ibu ka, airan data pintar suatu cupu, manga ya tropong, manga tropong lite ibu ka, lelong ko sal may todo ka, lavadono ka, ay undan tahun sela lingga ungho, mulai sone ngoro, psili mai, sone vevo, sone pocoleo kole mai, ningitu kole, keluarga neteng apa, neteng gendang, umum, kolang, torok. Akin lite ibu ka, lasot tetelun, toita mai di salemai. Toita mai di salemai ka,
Aile lo le Belanda salemai ka. Sementara latihan CCC. Latihan tiba peluru, latihan berburu. Jadi polisi itu ibu ka. Tuh mai le soto telun. Akhirnya semua keluarga bubar. Atas sisar Kalinoga, ya keluarga yang terdekat. Ya. Semacam dari Ngoro, dari Vevo, dari Pocoleo, dan di sekitar Gendang, Kolang, Torok, Umu. Hari yang kelima, itu semua di sini Belanda sosial mega. Cair celite ibu jam 5 pagi. Toera patrei kolel Belanda. Tembakat le mayon na bedil te persis lari hang na cengata tetua. Lari hang na tetua gagu. Lari hang na tetua gagu litega. Tembak le mai. Mata do ata mata ni tembak itu ibu. 78 orang. Jadi one 78 soal itu ibu kita satu bilang. Sedangkan sotdo litega do mata abu sekitar pekuburan siapa bo, kampung itu bo. Sekarang main itu main itu ibu ka. Jadi bubar. Bubar ka. Belanda aku ledu itu ka manga atamatano. Tapi tebai dohor lam ibu. Tebai dohor manga sawa itu lawan dia. Enggak ungku. Main itu main lite ibu ka. Ngong retapa. Ngalor sua. Ngota ngalor sua ay dengel limotang rua itaga. Oh, motang rua. Asekar kau silipapang ka tevas tahu. Alale Belanda. Akin ka eta itu sisega 5 leso. Bayan may perang hiyo boleh ibu ka. Itu kejadian eta ngalor sua. Kejadian eta ngalor sua ibu ka. Jadi itu para gua apa ka? Ago Belanda. Main itu main liti ibu ka. Bubar Belanda ka. Main tamay ngalor apa? Ngalor sua gitu. Jadi kira aku ibu ata baik ko edamin kali menurut aku lite ibu itu kali ata baik edamin lite. Jadi terima kasih. Terima kasih jawabannya Bapak. Jadi orang tetua di sini yang namanya Empong Gaung dulu. Empong Gaung ini tidak menerima perintah dari Belanda yang untuk membangun benteng di Todo. Yo. Menolak perintah yang harus mengumpulkan material-material untuk membangun benteng seperti Bukan benteng, markas. Markas negara bo, markas seperti betong siobo, rii, bunut, ya. Maka menimbulkan karena dari apa namanya tadi itu dari penolakan itu makanya ada terjadi penyerangan. Oh iya. Yo. Pertanyaan selanjutnya Bapak terkait dengan makam tadi, makam yang sudah kita lihat tadi di samping rumah Gendang ini tadi, yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah Gendang. Mungkin Bapak bisa menjelaskan atau kami bisa mendapat cerita dari Bapak tentang siapa saja yang berada pada makam tersebut. Pada makam tersebut dan status kekerabatannya, keturunannya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Kani. Yang di dalam makam tadi. Sebut semena. Ya, boleh Bapak. Dan status kekerabatannya, hubungannya satu sama lain, Bapak. Pertama di dalam kubur itu tadi nama Rahu. Dari anaknya Rahu, Lagu. Pertama sulung. Yang kedua Palur. Anaknya Palur, anaknya Lagu, Ngatu. Di dalam apa itu? Dalam kubur itu. Lalu anaknya dari
Palur, Ngaung. Lalu anaknya dari Gagun, itu anaknya dari apa tadi? Palur itu. Gagu, Ngaung, dengan Neva. Anak dari Ngaung, Jampung. Jaruk, Ajur. Anak dari satu lagi Jampung, Jaruk tadi. Sudah. Ada nama ibunya tadi, Andus, Vanung, Wangkum, Pek. Itu saja di dalam kuburan. Artinya Bapak, dalam satu kuburan yang berada di tengah Compang tadi Ya, Bapak ya, di dalam. tengah Compang itu ada sekitar 16 orang. 12 makam dan mereka merupakan satu keturunan. Satu keturunan. Dalam beberapa generasi Bapak ya. Ya, sampai saat itu ini. oh ya, sampai saat ini. Dan Bapak menjadi generasi yang ketujuh Bapak ya. Ya. Oh ya. Di kuburan sana tadi Bapak, kira-kira ada maksudnya kenapa dibuat lingkaran kubur? Kan keluarga semua nih dibuat lingkaran. Sebenarnya kalau saya lihat sih bukan lingkaran, agak persegi Bapak ya. Nah, itu ada maksudnya. Memang waktu apa kami itu buka bikin di sana itu tempoh hari supaya dari cucu-cucu dari kami nanti tahu persis. Sehingga keturunan dari awal sampai saat ini tahu persis oleh cucu kami. Sehingga kami nanti beruntung pada kumpul pada satu tempat di sana. Baik Bapak, saya akan lanjutkan pertanyaannya Bapak ya. Ya. Bagaimana Bapak atau masyarakat sekitar Papang ini, di Gendang Papang ini bisa tahu kalau tempat yang tadi kita datangi itu adalah makam, sedangkan kejadian rampas Papang ini kan terjadi pada tahun 1909. Iya, Mungkin Bapak bisa bantu menjawab Bapak. Jadi enggak Ibu. Ai tahun 1909 kejadian perang. Iya. Sekarang Amigo baru 64 tahun. Sudah berapa tahun rampas Papang itu? Iya. Sekarang waktu situ avo lu terserak tans. Terserak tans. Tahun 2022 acara tampung Watu angonggo dami Manggarai ini buka pakadi aisyah matua. Pakadi aisyah alal rampas. Itu maida Bapak Bupati Yolo. Jadi, lu itulah mika Watu terserak. Semua tidak mau lah mika, lebih baik kita susun kembali. Supaya ada peringatan untuk cucu-cucu kami nanti. Jadi ya, demikian saja yang kami tahu saja. Artinya dulu Bapak mungkin sudah mendapat cerita dari orang tua Bapak ya, kalau di sini adalah makam-makam dari ketua Semacam DT, iya. cerita dong yang sekarang Kak. Ya dapat cerita berarti. Iya. Bapak, ya? Oh, iya. Mungkin terkait cerita ini Bapak, cerita dari orang tua. Iya, dari orang tua. Cerita dari orang tua ini mungkin dapat juga cerita apa dulu makam tadi itu yang ada compangnya itu tadi, compang yang di tengahnya ada makam ya Bapak, saya Iya. salah sebut. Itu dulu sebenarnya apa dulu Bapak? Lingkungan itu sebenarnya dulu apa? Mungkin tuh Bapak bisa jelaskan. Sepengetahuan Bapak. Contoh Taibu. Semacam nehoho. Rumah gendang. Habis itu lapangan ini ada compangnya. Oh iya. Sehingga wajar orang tua dulu itu semua orang tua itu harus kubur di dalam compang semua. Iya. Harus, itu harus tuh. Tapi acaranya harus persiapan kerbau. Kalau kuburnya di dalam compang, berarti acara pakadia atau kelas, istilah Manggarai, kabah. Mungkin itu yang kami tahu.
Ini menurut penafsirannya saya, Bapak. Yo. Karena di situ ada compang yang menjadi makam dari leluhur kita, dari Yo. leluhur Bapak orang di Desa Papang. Artinya dekat-dekat situ, seputaran situ merupakan pemukiman atau ada gendang mungkin di situ. Mungkin betul Bapak atau bagaimana dulunya? Yo, pasti ada. Oh iya. Pasti ada. Ada. Hmm. Yang gitu kan kita. Oh iya. Berarti dulu itu di sekitar makam Rampas Papang itu merupakan satu kesatuan gendang, bagian dari rumah gendang dan situ pemukiman penduduk, oke? Yo. Oh, iya. Yo, pertama. Artinya setelah Rampas Papang terjadi, baru dipindahkan di sini. Oh, Iya. Iya. Keturunan dia Jurno Ugi kok. Enggak Umi, pindah Cien. Ya mungkin Bapak bisa jelaskan keturunannya siapa-siapa yang akhirnya pindah. Ya. Keturunan enggak Ajur sudah ke sini. Ajur, pindah dari sana. Yuk. Papa, ini kan gendang. Biasanya kalau gendang samping kiri kanan kan ada pangan. Nah, kalau gendang sasan ada berapa pangan? Tidak ada. Satu saja. Dua kampung besar di desa. Di Nontol dan di Papang ini hanya kampung, satu keluarga, satu keturunan, Dari Sakur semua. Tidak ada stila-stila pangan. Pangan. Tidak ada. Posisi Desa Nontol di mana? Bukan desa, kampung. Oh, Kampung Nontol. Itu awal kami dulu Satu bagian dari Papang. Iya, Oh. satuan dari Karena Papang. dulu itu Papang pertama itu tadi saya bilang dari apa ke Leve nonton di sana. Tapi itu tadi istilah Papang sampai di sini lagi Papang terus. Baik, Bapak saat lanjutkan pertanyaan Bapak. Iya. Ini terkait dengan makam yang kita lihat tadi Bapak. Kalau sekarang posisinya tadi kita lihat itu makamnya sudah sangat rapi Iya. di dalam sebuah compang Bapak, Iya. compang yang bentuknya menyerupai lingkaran. Iya. Dan di dalam lingkaran tersebut ada 16 makam. Iya. Apakah kondisinya makam tersebut itu sudah ada sejak lama ataukah baru-baru ini dirapikan? Mungkin Bapak bisa menjawab itu. Terus Iya buat aku Ibu. Iya. Karena ada istilah tampung waktu tada tetua ngong pakadia isempo. Sekarang lite Ibu ga, jadi ya itu semangat tara susun kole ai waktu danong polio perang lite ka terserak tans. Ma tidak mau lah menupisaga pandai rapi kole susun sitavo. Memang meda tetua danong lite pandai tetua danong sitavo, tapi sudah ratusan tahun tuh. Batunya sudah terserak tahun. Mau tidak mau, kami buat rapi. Ya. Itu Bapak Doran tidak ada rencana mau buat permanen ataukah tetap susun dengan batu alamnya atau bagaimana? Ya, harus permanen. Kalau permanen kan nanti hilang efeknya oleh apa? Atau jadi begini, kami tempo hari tidak ada mau jadi permanen di dalam. Itu tetap pasang nanti sampai turun temurun seperti itu. oh, Karena nanti pas. konsep kami waktu itu tidak buat permanen. Itu status karena awal dulu itu tidak permanen. Itu. Kami tidak buat namanya apa saja tidak. Kami kesepakatan satu gendang dulu tidak boleh bikin permanen. Harus tetap Ya. dijaga nilai sejarah Ya. dari Gendang Papang Ya. karena ada kubur keluarga Ya. istilahnya. Baik, Bapak saya lanjutkan pertanyaannya, Bapak. Makam yang kita lihat tadi berarti baru disatukan kembali, Bapak. Ada yang kerangka dari tua-tuanya kita dulu yang dibawa dari tempat lain, akhirnya dimakamkan di tempat yang sama, Bapak. Tidak, kalau memang tengkur semua di sana itu kan yang korban waktu peperangan. Jadi Semua Ya, tengkur itu awal tetap di dalam, anak-anaknya di dalam. Oh iya, berarti Campur. semuanya memang Iya. makam di situ. Oh iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu bagaimana bentuk perawatan dan pemeliharaan dari Gendang Papang terhadap makam-makam tersebut? Selama ini mungkin ada bersih atau bagaimana mungkin perawatannya bisa dijelaskan, Bapak? Perawatan setiap
Kalau memang setiap acara. Karena setiap acara ini 1 tahun 1 kali. Penting itu Penting. Bapak. Sehingga semuanya Paiteku kami punya misalnya lingkup nama tempat kami itu selalu dibersihkan Setiap tahun. sampai aku tempat persembahan compang sampai sekarang ya tempat yang persembahan itu harus bersih dulu setiap Nah, tahun. Saya kembali lagi Bapak ya, tentang kubur tadi. Tadi sebelum Bapak dorang ada nih, maksudnya nenek moyang Bapak dorang, itu kubur sudah posisi begitu atau dia terpencar batunya baru disusun ini siapa punya, ini siapa punya. Tapi Bapak dorang bisa menjelaskan bahwa kubur itu posisinya hanya di permisi Bapak, hanya dikubur saja begitu atau sudah ada tumpukan batu? Karena saat lihat tadi di situ ada sudah rapi, sudah ada tulis nama. Memang dulu Ibu seperti itu. Artinya hilang-hilang sehingga kami dulu cari orang yang berpengalaman daripada daripada hilang dia punya bekas-bekas kubur jejaknya. Sehingga kami tempoh hari cari orang untuk yang nama ini di mana di tempat ini supaya kami Bisa diperbaikan. Ya, ya. Sehingga tetap posisi seperti itu. Dia tahu persis ini namanya ini. Oh, ya. Ini namanya ini. Sehingga hanya kami diperbaikan untuk lestarikan dia. Model seperti biasa. Bapak, saya mungkin cukup menarik dari penjelasan dari Bapak ini. Sekarang yang saya mau tanyakan ini tentang compang yang di sini, Bapak. Kan di sana ada compang juga, yang compang untuk makam. Ya di sini juga ada compang. Makam yang di atas compang ini, Bapak, kalau boleh tahu, yang ini di sini compang sini, Bapak. Tidak ada sombong. Tidak Oh, ini hanya batu Ya, ya, Bapak, batu. ya? Hanya batu untuk persembahan. Hanya persembahan. Iya. Mungkin pertanyaan yang terakhir dari kami, Bapak, terkait dengan makna penting dari ini Rampas Papang ini bagi masyarakat Papang itu apa? Mungkin apa nilai penting sekali ya dari Rampas Papang ini bagi Bapak yang mungkin bisa Bapak wariskan ke anak cucu nanti? Iya. Begini, kami sekarang ini dari keturunan Sahur atau nyangkut Rampas Papang ini, kami sekarang kedatangan ibu kami rasa bangga dalam hal ini. Karena mulai tahun 2023 kami bawa betul-betul kami punya rendang betul-betul peristiwa Rampas Papang ini. Sehingga oleh sebab itu kesal tempoh hari kami sebagai keturunan mereka sekarang dari keturunan Sahur sampai sekarang ini bersatu, jangan supaya hilang atas nama gelaran dalam perjuangan kemerdekaan dulu Rampas Papang ini. Itu maka kami sekarang untuk datang dalam hal kedatangan dari kantor para wisata, kami sekarang ini dari keturunan Sahur ini rasa bangga sekali untuk menkukuhkan kami punya keturunan dari Sahur ini dalam hal bentuk adalah Rampas Papang maupun kegiatan apapun di gendang keturunan Sahur. Baik Bapak, sebelum kita tutup pembicaraan kami, saya mau tanya sedikit. Ini pohon beringin ini kira-kira dari tahun berapa nih Bapak? Nah, kalau dulu itu bukan langking. Oh, Lemo. Pertama Limau. 9 Itu sudah mati. Sekarang ada nama Bapak Alokuli. Daripada kehilangan jejaknya ini. Akhirnya Bapak Alokuli tanam ini kayu. Ya. Itu sampai sekarang. Jadi ringkasan dari apa yang kami tanyakan ke Bapak Bernardus dan Bapak Kani ini sangat-sangat menarik, bahwa selama ini yang kita tahu sejarah yang ada di Indonesia itu kita lebih fokus ke sejarah di Jawa, sedangkan ternyata kita baru tahu kalau misalkan Manggarai itu juga punya sejarah yang menarik terkait dengan usaha kita dalam mempertahankan atau dalam merebut kemerdekaan melawan para Belanda. baik, kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai
mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala informasi yang Bapak dorang berikan kepada Kami dari bidang sejarah, cagar budaya dan permuseuman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, baru saja selesai melakukan wawancara dengan Bapak Kani dan juga Bapak Bernadus sebagai tokoh masyarakat di Gendang Papang dan merupakan generasi ke-7 dan ke-8 dari korban rampas Papang yang ada di desa ini. Dari wawancara yang dilakukan, ada beberapa poin penting yang menjadi catatan penting bagi kami di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai. Yang pertama bahwa rampas Papang sendiri merupakan salah satu perang yang sangat penting bagi sejarah Manggarai pada umumnya dan juga sejarah Desa Papang pada khususnya. Perang tersebut terjadi pada tahun 1909 dan merupakan perang yang cukup penting bagi warga Satar Mese. Objek diduga cagar budaya yang ada di Desa Papang berupa makam pahlawan bagi masyarakat Desa Papang ini berada di dalam sebuah compang dengan jumlah makam berjumlah 16 buah dengan pemilik dari makam tersebut adalah generasi 1 sampai generasi ke-4 dari keturunan yang ada di Gendang. Terima kasih. Nama saya Gabriel Gambur. Jabatan di Desa Papang ini adalah penjabat kepala desa. Jadi terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Desa Papang, Kampung Papang ini adalah salah satu kampung atau gendang yang berada di Desa Papang. Nah, selama saya berada di Papang ini, di Desa Papang ini, saya melihatnya bahwa gendang Papang ini betul-betul dipergunakan oleh tokoh adat di Desa Papang, di Kampung Papang ini sebagai sarana komunikasi, sarana untuk menyelesaikan soal, sarana untuk melaksanakan adat istiadat. Itu yang paling pertama. Kebanggaan kami selaku pemerintahan desa adalah tokoh adat di sini betul-betul melaksanakan kegiatan adatnya di Rumah Gendang Papang. Kemudian Rumah Gendang Papang ini kalau saya melihat sangat strategis sekali. Sangat strategis sekali karena dia berada di sedikit agak ke puncak sedikit. Kemudian kembali kepada pemakaman yang telah kita kunjung bersama, bahwa saya melihatnya makam itu adalah luar biasa. Di mana nenek moyang dulu menguburkan arwah dari, menguburkan bapak-bapak atau nenek moyang kami yang mati karena peperangan Papang, dikubur dalam satu tempat. Jadi seperti yang kita lakukan tadi, diukur dalam satu tempat. Jadi yang dikuburkan di situ adalah semua yang dikorbankan pada saat itu. Tetapi ada juga nenek moyang yang korban pada saat itu tidak sempat dikuburkan bersama, masih di tempat-tempat lain di sekitar itu. Jadi sehingga tokoh masyarakat di sini telah melaksanakan kegiatan adat. Karena di Papang ini sudah terjadi beka agubuar, sehingga isega terima kasih Kamping Sempo poli tahun situ, sehingga Pak harapan kami selaku pemerintah di Desa Papang ini, yang pertama terkait dengan masyarakatnya, tokoh adatnya, harapannya agar persatuan mereka tetap kukuh, tetap kokoh, seperti nenek moyang mereka dulu mempertahankan perlawanan mereka Belanda. Tetap mereka kokoh, mereka kuat, tidak boleh berpisah, Itu harapan kami untuk masyarakatnya. Kemudian untuk pemakaman itu tadi, harapan kami pemerintah
agar masyarakat di Gendang Papang ini atau tokoh adat yang ada di Gendang Papang ini betul-betul menjaga ini, betul-betul menjaga. Karena saya lihat butuh kelestarian, harus dijaga, begitu. Kemudian kami selaku pemerintah di Desa Papang, kami juga turut partisipasi untuk membangun atau menjaga ini kelestarian adat istiadat dan compang yang mereka bangun atau kuburan yang mereka kuburkan pada saat itu dulu. Nah, menurut saya compang itu atau kubur itu sangat indah karena bentuknya adalah seperti jantung. Mungkin nenek moyang dulu membuat dalam bentuk jantung, kita juga tidak tahu apa maksudnya. Kalau menurut saya adalah perjuangan itu betul dari hati. Karena jantung itu adalah hati kita. Sehingga saya melihat secara sepintas bahwa itu bentuk jantung, bentuk hati. Jadi sangat indah, sangat baik. Kita berjuang sampai sukses. Sehingga harapan saya kepada seluruh masyarakat Manggarai, seluruh wisatawan, tolong datang di Kampung Papang ini. Datang di Kampung Papang ini yang sungguh indah, menurut saya sungguh indah dan baik sekali di Kampung Papang. Dilihat dari pemakaman ini dengan rumah gendang dan masyarakatnya begitu bersatu. Masyarakat di sini mata pencahariannya petani sawah. Mungkin ini saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke, ada tambahan untuk harapan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai. Ya, ini soal pemakaman dari korban Lampas Papang tadi supaya dijadikan ikon Kabupaten Manggarai ya sebagai objek pariwisata. Ya.